Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat di hari ini. Nah pemirsa apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu sehingga dapat menjalankan aktivitas semuanya dengan lancar. Nah pemirsa di hari ini kita akan ngebahas tentang tema makanan sehat untuk penderita kanker. Nah, kalau sudah ngomongin soal makanan, pola makan, nah ini kita pasti ditemani dengan spesialis gizi klinis. Ada Dokter Sriani hari ini, spesialis gizi. Selamat siang dokter. Selamat siang, Apa kabar hari baik, ini? Baik. Senang loh bisa mampir lagi ke TVRI Jambi hari bisa ini. Ketemu lagi bisa ya. ketemu lagi. Ini pasti banyak sekali edukasi yang bakal diberikan oleh Dokter Sri hari ini. Kita mengajak seluruh pemirsa untuk berinteraksi bersama kami di studio TVRI Jambi di line telepon 0741603885. Seperti biasa pemirsa ya, nomor teleponnya nggak ganti-ganti kok. Pokoknya langsung aja keluhannya apa. Nanti langsung berdialog bersama Dokter Sri di studio TVRI Jambi. Baik dokter, Ya, kita ngomongin kanker ya hari ini, bukan kantong kering tapi kanker penyakit ya tentunya. Kankernya kanker penyakit nih, tapi itu penyakit juga sih dok. Iya. Apalagi sudah pertengahan bulan, Akhir bulan akhir biasanya. bulan bahaya tuh, bahaya banget. Kita ngomongin kanker, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang makanan, gizi tentang kanker ini, sedikit dong boleh diberikan edukasi buat pemirsa di rumah mengenai kanker itu sendiri apa sih sebenarnya dokter? Ini penyakit apa ini gitu dok? Ya. Biasa kanker ini adalah suatu penyakit yang didiagnosis karena pertumbuhan jaringan yang berlebih, kemudian akhirnya menyebabkan suatu penyakit ya. Penyakitnya jadi bisa bentuknya bisa dari jaringan yang bentuk cairan atau dia bentuk tumor, jaringan padat. Jadi ya banyak macam jenis kanker berdasarkan lokasinya. Biasanya terbentuknya ya semua organ bisa ada kankernya sih rata-rata. Ya. Mulai dari kulit, kemudian otak, kanker kulit ya ada. semua organ-organ dari luar sampai dalam. Semuanya itu. bisa. Ya bisa, kecuali jantung ya belum pernah dengar Oh kanker iya sih, jantung. kanker jantung belum pernah dengar sih dokter. Ya gitu. Jadi banyak berkaitan seperti saluran cerna, seperti itu ya. Ada juga kanker darah yang berbentuk cairan gitu. Jadi karena berlebihan pertumbuhannya akhirnya dia makin membesar, kemudian bisa merusak organ yang lain. Nah, sebenarnya kanker ini yang diserangnya apa sih dokter? Ini jaringan dalam tubuh kah atau apa nih dokter? Ya biasa bentuknya jaringan, jadi sesuai dengan lokasi tempat dia tumbuh. Misalnya kanker di leher atau di saluran cerna, contohnya di lambung, berarti dia pertumbuhannya di lambung. Seperti ada tumornya, seperti itu. Ya dari timbul gejala rata-rata ya jelas ya, misalnya seperti penurunan berat badan, atau HB-nya kurang, turun, kemudian tidak nafsu makan, mual, muntah. Ya ada beberapa berdasarkan lokasi itu memang khas tertentu, misalnya contohnya seperti kalau dalam saluran cerna bisa juga mungkin BAB-nya berdarah, seperti itu, atau dia timbul diare, atau misal kanker di saluran usus besar bisa juga tidak bisa BAB, seperti itu ya. Jadi banyak ininya sih, banyak gejala yang bentuknya khas, seperti itu. Artinya secara hemat saya mungkin apa yang sudah dijelaskan dokter, seluruh organ tubuh kita manusia ini bisa, kecuali kanker jantung belum ada kata dokter tadi ya. Berarti ya kapan saja apa aja yang dia mau serang ya bisa-bisa saja ya dokter ya. Nah itu dari pengertian kanker itu sendiri dokter. Sebenarnya tapi ini karena apa sih? Kok bisa penyebabnya kok bisa ini divonis kanker ini karena apa dokter? Jadi penyebab kanker sampai saat ini masih dalam penelitian ya, kecuali yang benar-benar bisa khusus ada jelas, biasa disebut multifaktor. Jadi banyak penyebabnya. Juga ada yang misalnya terjadi mutasi genetik seperti itu ya. Kalau namanya genetik ini kita tidak ketahui secara pasti dari penyebab pastinya. Jadi bisa jadi dari kecil itu sudah ada kelainan. Nah sekarang sudah mau ilmu kedokteran sudah banyak maju pesat itu untuk mengetahui adanya mutasi genetik apa tidak itu bisa dicek dari genetiknya.
bisa ada pengecekan. Iya, Itu bisa kita tahu, misalnya kita berisiko apa tidak Iya, terjadi. sejak dini ya, Ya, sejak dini. Atau misalnya ada sudah kelainan genetiknya atau belum. Nah, yang kedua, faktor yang lain pasti gaya hidup ya. Gaya hidup kita misalnya yang sudah kita ketahui seperti tidak boleh merokok, tidak boleh minum-minum alkohol, seperti itu ya. Atau misalnya dari makanan, ada makanan pemicu kanker, contohnya seperti makanan yang dipanggang, dibakar, yang akhirnya menyebabkan terjadi pembentukan nitrosamin ya. Jadi ada item-itemnya itu ya, gosong-gosongnya gitu ya. Berarti kalau kita beli contoh sate lah istilahnya, Ya, itu kalau kan yang nggak dibakar. ada gosongnya itu juga bisa menyebabkan Memicu? kanker. Ya, Oke. sebagai karsinogenik gitu Oke, ya. oke. Itu biasa berkaitan dengan saluran cerna. Atau misalnya penyebab yang lain ya paparan dari lingkungan. Sekarang kita tahu pestisida udah banyak. Iya, Herbisida, benar. kemudian juga ya dunia juga sudah nggak bersih lagi kayak dulu ya. Penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan seperti deterjen dan lain-lain yang akhirnya mencemari lingkungan, itu juga bisa salah satu pemicu. Jadi bahan-bahan kimia yang berkontak terlalu berlebihan dengan tubuh kita ya akhirnya bisa menyebabkan kanker. Ada juga yang juga disebabkan seperti radiasi, terlalu sering paparan gitu. Atau menghirup zat-zat tertentu yang akhirnya bisa menyebabkan yang khususnya seperti penyakit paru, seperti rokok, seperti itu. Baik. Artinya kompleks lah ya Ya permasalahannya. kompleks, ya. Karena nggak bisa disebutkan satu, hanya dari kita ya baiknya mencegah ya, sudah tahu satu penyebabnya ya kita kurangi atau kita mengatur supaya tidak terpapar terlalu sering. Oke, seperti itu ya pemirsa ya mengenai kanker itu sendiri. Jadi ya kompleks permasalahan yang ada di kehidupan kita sekarang dokter ya. Tidak hanya pola makan, pola hidup dan juga faktor genetik juga bisa terkena kanker itu sendiri. Baik, tadi dokter sudah menyinggung soal makanan. Nah, kita ini spesialisnya dokter Sri nih ya, memang soal makan, tapi hebatnya dokter Sri aman-aman aja nih. Kalau saya yang nggak aman pemirsa. Baik, soal makan dokter, yang memicu kanker dulu nih yang mau kita bahas nih ya. Tadi satu contoh sudah dijelaskan, seperti makan-makan yang dipanggang atau dibakar, seperti yang gosongnya itu ya, yang hitam-hitamnya itu. Tapi ada sebagian orang beranggapan bahwasanya yang agak gosong itu enak. Nah, selain itu mungkin dokter, apalagi nih makan-makanan apa saja yang bisa memicu kita terkena kanker dokter? Ya, seperti tadi sampaikan, ya makanan panggang, pokoknya dibakar itu dihindari. Contohnya selain daging ya bisa juga kayak jagung bakar gitu-gitu ya. Jadi sekarang kita udah tahu biasanya tipsnya itu dibungkus dulu. Atau misalnya kayak seperti ya banyak nih kayak seperti daun pisang atau aluminium foil, nah, gitu. Dibungkus supaya tidak terjadi pembentukan nitrosamin tadi. Jadi memang nitrosamin ini yang bisa menyebabkan nanti sebagai karsinogenik di dalam usus gitu loh. Jadi akhirnya terjadi perubahan dari sel-sel di usus, akhirnya menyebabkan kanker. Kemudian kalau pestisida ya disarankan kalau bisa organik, lebih baik organik. Jadi kita menghindari sayuran yang terlalu banyak mengandung pestisida seperti buah-buahan juga. Atau triknya kedua yang mencucinya dengan bersih, seperti direndam terlebih dahulu untuk mencuci sayur gitu ya. Jadi supaya larut dari pestisidanya. Kemudian yang lain yang ini paling ya seperti alkohol, itu juga salah satu, banyak sudah penelitiannya menyatakan rata-rata yang peminum alkohol angka kankernya meningkat gitu. Seperti itu. Kalau yang untuk paparan ini ya dari makanan. Dari makanan dokter. Ya, bagaimana dengan penggunaan seperti penyedap seperti itu? Kalau penyedap ini sih masih kontroversial. Nah, soalnya di masyarakat, mengapa saya tanyakan itu dokter? Terkadang kita mendengar ada beberapa mungkin di medsos ini bisa mengakibatkan kanker juga. Ya. Jadi namanya penyedap itu kan sebenarnya asam glutamat yang bikin enak ya di dalam micin. Kemudian ada merek-merek tertentu gitu ya. Micin itu bukan merek tapi kan ya. Jadi maksudnya penyedap rasa lah. Penyedap lah rasa. Jadi seperti kaldu jamu itu juga termasuk dari itu. Penyedap. Yang paling yang sebenarnya menyebabkan rasa enaknya itu asam glutamat.
Nah, hanya permasalahannya ini kan dibentuknya secara sintetis untuk dari pabrik. Nah, ini yang berbahayanya. Untuk pemanasan yang terlalu tinggi yang kita harus hati-hati. Jadi Pemanasan terlalu tinggi. ya digunakan untuk dimasak kemudian dengan pemanasan terlalu secara tinggi. berulang-ulang. Ya, dokter. berulang-ulang akhirnya jadi menyebabkan kanker. Baik, tahan dulu dokter. Nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetap bersama program Ayo Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Seperti yang saya sampaikan di segmen pertama tadi, kita ditemani dengan Dr. Sriani, spesialis gizi klinis. Hari ini kita membahas tentang makanan sehat untuk penderita kanker. Jadi kita tadi udah membahas terlebih dahulu nih, apa saja penyebab. Oke, langsung datang penelpon masuk dokter, kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, sudah terhubung bersama TVRI Jambi. Selamat siang juga. Oke, dengan siapa di mana Bapak? Ya, dari Yudi, Mas Jepri di Telanai. Iya, baik Pak Yudi, apa kabar, sehat? Dari Yudi di Telanai, Mas Jepri. Iya, apa kabar Pak Yudi, sehat ya Pak Yudi? Langsung saja berdialog bersama Dokter Sri. Mungkin ada keluhan atau ada pertanyaan. Saya persilakan Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Baik. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Ya. Yang saya hormati Dokter Ya Pak, silakan Pak. Dokter apa Mas Jepri? Oke. Putus. Itu? Maaf Pak, putus-putus Oke, Pak. mungkin bisa dibesarkan volume suaranya Bapak, ini agak terputus-putus. Ya, ini delay. Iya, volume televisinya mungkin dikecilkan dulu Bapak, biar lebih aman. Ya, sudah. Oke, bisa dimulai nih. Udah dikecilin nih. Oke, silakan Bapak. Silakan Pak Yudi. Baik, yang saya hormati Ibu Dokter ya. Iya Pak. Gitu. Tadi memang sudah banyak dijelaskan, Ibu Dokter malah mengedukasi masyarakat di saat ini ya, yang penuh dengan persoalan makan, juga termasuk air yang sudah E. coli terlalu tinggi, makanan juga termasuk berkimia semua. Iya. Sebagai contoh, saya ambil contoh satu, sayur itu kan kalau ada ulat-ulatnya ya masyarakat tidak mau beli, ya kan? Iya. Mau beli yang seger-seger. Iya. Semuanya kimia. Ulat tidak mau makan yang pakai bahan kimia itu. Iya Pak Yudi. Itu banyak dibeli orang. Nah rupanya itu yang bisa membuat kanker. Yang dimakan ulat itu yang bagus kita beli. Malah justru masyarakat tidak mau. Nah ini perlu diedukasi. Ini baru sayur yang saya ceritakan. Benar, belum buah, belum yang lain Pak Yudi ya. Lagi air minum itu, Sungai Batanghari cukup tinggi tingkat pencemarannya. E. coli-nya, sedimentasinya, belum lagi kan lihat aja tanya di PDAM itu untuk menjernihkannya itu luar biasa. Iya. Kalau ditanya di Delha itu, ya dia mau batas saja katanya. Nah jadi maksud saya di saya kan termasuk era ini Bobby Boomer nih. Itu lahirnya. Iya Pak Yudi. Kan kanker-kanker ini banyak yang terjadi di orang-orang milenial dan Gen Z ya. Wah, iya. Pola hidup, pola makan ya. Jadi itu memang mempengaruhi, maka justru itu memang saya sebenarnya sependapat sekali. Bagaimana caranya yang mager-mager ini memang harus diedukasi. Baik Pak Yudi. Di rumah sakit itu yang sudah akut ya, baru dia lapor, saya sudah akut ini. Ya. Pak gagal ginjal sudah akut, lantas cuci darah, ya gini tuh. Iya. Ini satu persoalan bahwa masyarakat khususnya di Provinsi Jambi, Kota Jambi ini
tidak teredukasi atau sudah teredukasi tapi abai. Ya, Abai. baik Pak Yudi. Mas Jeffrey udah tahu kan? Iya, benar. Antam. Benar-benar apa yang dikatakan Pak Yudi benar loh. Sudah banyak apa? Sudah banyak, apa ya. namanya itu semacam godaan. Iya, benar. Ini. Baik Pak Yudi. Jadi persoalan bagi saya, ya mudah-mudahan Ibu bisa menjelaskan kepada kaum milenial dan apa namanya Gen Z, dia. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yudi. Akan terus mengikuti. Baik, terima kasih Pak Yudi sudah bergabung bersama kita, Dr. Sri. Ini penelpon setia TVRI Jambi. Oh iya, oke. Jadi benar, banyak benarnya apa yang dikatakan Pak Yudi. Apalagi memang beliau hidup di zaman sebelum milenial dan Gen Z. Kalau dokter masih ngerasain lah ya milenial ya. Kalau Pak Yudi ini memang dari zaman dulu sudah betul apa yang dikatakan beliau. Memang ya ulat ya memang nggak mau ya dok ya. Betul. Nah ini gimana? Mungkin ada tanggapan dan juga langsung bisa mengedukasi dokter. Jadi maksudnya ini memang concernnya bidang kesehatan ya, terutama juga di Indonesia. Jadi penyakit ini, kanker ini termasuk penyakit degeneratif sebenarnya dengan perubahan gaya hidup, kemudian semakin hari semakin meningkat kasusnya, bukan yang disebabkan oleh penyakit menular. Ibaratnya nggak ada pencetus yang akhirnya menyebabkan. Jadi karena proses degeneratif ini memang betul Pak Yudi ya, jadi preventif, promotif itu paling penting. Bagaimana kita mencegahnya? Karena kalau sudah terjadi, ya tentu dengan namanya pengobatan, terapi, selain juga mengorbankan banyak waktu ya, biaya, kemudian juga kesehatan mental juga ya, tentu dengan adanya penyakit seperti itu juga stresnya akan meningkat. Benar. Jadi pencegahan memang paling penting. Kalau tadi disampaikan dunia ini ibaratnya memang sudah tidak mungkin aman, bersih lagi seperti sebelumnya, itu memang benar. Jadi ada yang disebut ini keamanan bahan pangan. Jadi dengan adanya seperti perkebunan massal, penanaman bercocok tanam massal itu pasti hama nggak bisa dihindarin biasanya. Nah biasanya petani-petani pasti juga menggunakan adanya seperti pestisida. Hanya mungkin pilihannya yang perlu diedukasi, pestisida mungkin bisa dipilih yang lebih organik seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk era milenial seperti ini ya banyak faktor juga, itu tadi yang saya sebutkan hanya salah satu faktor. Jadi selain dari sumber bahan makan juga gaya hidup. Sering mengkonsumsi bahan yang berpengawet juga itu berpengaruh. Jadi di era-era sekarang makanannya yang bilangnya apa sih, maunya yang ngetren, yang ngetren gitu ah, yang ngetren ya gitu, dengan pewarna, dengan bahan yang ibaratnya prosesnya itu cepat lah ya, cepat saji istilahnya. Dengan cepat saji itu biasanya zat-zat gizinya pun sudah berkurang atau tidak terlalu memenuhi. Jadi itu yang edukasi yang perlu kita sampaikan sih untuk masyarakat, ke masyarakat. Untuk era-era tadi yang Gen Z, milenial gitu ya. Jadi memang tetap memilih makan yang sehat itu perlu. Jadi selain faktor itu, kemudian tadi mager. Jadi kayak bergerak, aktivitasnya penting juga karena resiko terjadi kanker itu penyebabnya salah satu juga peningkatan berat badan. Ya, dengan ada obesitas, lemak kita bertambah, lemak ini dalam tubuh juga bersifat dia sebagai pemicu kanker. Jadi akan terjadi perubahan dalam sel tubuh gitulah, bersifat istilahnya inflamasi. Nah, inflamasi ini tentunya nanti akan memicu kanker. Makanya sifatnya ini untuk edukasinya bukan di satu titik saja, banyak yang harus dilakukan gitu ya. Dari pemilihan makannya, kemudian dari lifestyle gaya hidupnya, dari dari individu. Kemudian ya tadi kita jangan bosan, jangan bosan, jangan capek ya untuk tetap mengedukasi bagaimana pola gaya hidup. Karena biasa ngadapin yang tipe-tipe anak Gen Z milenial ini mereka lebih kritis. Jadi kadang jawabnya yang itu boleh, kenapa saya nggak boleh gitu. Itu ini nggak apa-apa, ini kok ini gitu. Jadi kadang-kadang mereka memang berdebatnya lebih ini ya. Kalau zaman dulu kita nurut mungkin ya. Apa kata orang tua ya, gitu. Kita manut ibaratnya. Kalau sekarang nggak, mereka pasti akan bereaksi. Nah, ilmu ini juga, informasi ini juga sebenarnya sudah banyak sih, gampang didapat gitu. Hanya ya supaya jangan sampai salah terinfo ya.
bisa berkonsultasi atau menanyakan ke tenaga kesehatan yang berkompeten seperti itu. Baik, itu ya Pak Yudi ya tanggapan dari Dokter Sri ya dok. Ya. Baik, kita lanjutkan diskusi kita tadi dokter. Oke. Dan yang menariknya adalah kalau tadi Pak Yudi menyindir soal Gen Z dan milenial, makanan yang dipanaskan berulang-ulang ini biasanya bukan tipikal Gen Z sih atau milenial ya. Ini lebih ke orang dulu nih. Orang-orang tua kita dulu. Bener gak sih dok? Mungkin karena menyimpan makanan agak susah yang dulu biasanya anaknya banyak. Porsi masakannya banyak jadi biar bisa dimakan beberapa kali masaknya sekaligus banyak, buat mau makan dipanasin dulu. Nah, ini boleh nih dok, diedukasi. Ini menarik banget ini karena ya mungkin yang nonton juga tidak hanya milenial dan Gen Z. Ini banyak juga nih ibu-ibu kita rumah tangga di rumah lagi menyaksikan. Nah, gimana dok? Boleh diedukasi tadi juga. Yang berkaitan ini awalnya kita bicara tentang ini ya penyedap rasa. Jadi penyedap rasa ini memang yang kalau dengan pemanasan tinggi itu kemudian kita panaskan berulang memang masih kontroversial dan masih juga dalam penelitian bisa salah satu menyebabkan kanker. Jadi penyedap rasa ini kan sebenarnya ininya bahasa ilmiahnya kimianya tuh asam glutamat. Jadi asam glutamat ini yang menyebabkan rasa itu naik jadi gurih gitu ya. Nah, cuma hanya dalam produk yang dalam bentuk kimia memang digabung dengan adanya natrium. Jadi dia pasti ada rasa gurihnya, asinnya juga dapat di sana. Nah, sebenarnya kita bisa memilih yang lebih sehat yang bagaimana. Jadi produk bahan makanan yang alami, segar itu pun mengandung asam glutamat. Contohnya daun seledri, daun bawang, tomat gitu ya. Jadi itu bisa kita tambahkan atau misalnya kayak bawang putih seperti itu. Jadi itu bisa kita ambil pilihan yang sebagai pengganti lah untuk penyedap rasa itu. Nah, kemudian mengenai pemanasan berulang, mungkin penyimpanan makanan supaya mudah ya ibu-ibu mungkin supaya sayang membuang makanan atau gimana gitu ya. Hati-hati aja penyimpanan sayur. Kalau misalnya sayur yang sudah diolah, baiknya tidak dipanaskan kembali. Jadi ya mungkin dipikirkanlah masaknya hanya sekali untuk makan atau cukup satu kali pemanasan, tidak diulang gitu ya. Dan kalau untuk protein atau beberapa bahan makan lain ya pasti nilai gizinya berkurang kalau sudah dipanas berulang. Jadi pasti ada mengurangi lah nilai gizi seperti itu. Seperti vitamin itu akan rusak dengan pemanasan. Benar. Jadi banyak vitaminnya, tapi kalau udah berlebihan ya mungkin kita hanya dapat efek seratnya aja. Untuk sebagai masih dapat. Ya, hanya untuk vitaminnya sudah mungkin tidak ada lagi. Jauh berkurang, bahkan habis ya dokter. Ya, karena dengan pemanasan itu biasanya teroksidasi dia atau rusak seperti itu. Rusak ya dokter. Ya, jadi nggak bisa kita ambil manfaatnya lagi. Jadi ya pengolahan bahan makanan penting juga lah untuk ibu-ibu ya untuk diketahui. Penting banget ya dok ya. Karena itu juga bisa berakibat cancer tadi itu kanker. Tapi bukan kantong kering pemirsa ya. Baik, itu tadi kita membahas tentang penyebab-penyebab dari penyakit kanker itu sendiri. Tapi kalau di masyarakat dokter, jangankan buat mikirin makanan ya yang bergizi nih dokter ya, tapi udah dengar saja kata-kata atau penyakit kanker itu sudah sangat mengerikan. Betul. Dan biasanya dokter, ini pengidap kanker datang ke dokter atau ke rumah sakit. Itu kan ada stadionnya dok, ada kelas-kelasnya. Biasanya udah agak itu lanjut biasanya ya. sudah lanjut dokter. Ya, betul. Jadi seperti tema kita siang ini dokter, jangankan untuk memikirkan makanan yang sehat dan bergizi untuk kanker, mentalnya aja udah kena. Iya betul. Jadi tapi boleh tetap kita edukasi nih dokter ya. Gimana nih dok untuk si pengidap kanker itu sendiri? Ini udah diponis nih. Kamu kanker, apapun jenis kankernya dok ya. Biasanya kan mentalnya kena nih dok. Biasanya nggak mau makan dok, mengurung diri. Ya, ini pasti pengalaman banget dokter ya ngadepin pasien kayak gitu. Nah gimana nih dok? Ya, jadi Mas Jepri tadi kan kita bicara bagaimana mencegah ya. Itu misalnya penyebabnya kita ini penyebab resikonya kita batasi supaya nggak terjadi angka resikonya meningkat. Nah kalau kita sudah terkena kanker, memang pertama pasti secara emosional, psikologis itu paling penting. Gak karena bisa dibohongin ya dok. Ya, karena biasanya kalau dengan ada memang di dalam tubuh bereaksi zat kimia disebut hormon stres. Jadi kalau hormon stresnya juga meningkat, tentu inflamasi karena kankernya atau dari
hal-hal yang berhubungan dengan kanker terhadap biokimia tubuh juga akan terganggu. Benar. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah terdiagnosis, jangan menyerah. Jadi maksudnya dengan teknologi, dengan kemajuan ilmu kesehatan zaman sekarang, dengan adanya kemoterapi, kemudian ada radioterapi, itu kebanyakan penderita kanker banyak yang sembuh. Atau setidaknya dia memperpanjang masa hidup. Jadi jangan langsung stop. Aduh, terkena kanker berarti udah nggak mau berobat gitu, nggak juga, jangan. Ya, pasrah deh. Jadi Itu juga nggak boleh, tetap Dok, ya. maksud pasrahnya itu ini kembali ke Tuhan. Ini kan kita ya berserah ke Tuhan lah dengan ada penyakit, tetapi juga kita berusaha. Jadi dengan stadium apapun saat ini masih bisa ditangani. Jadi masih ada obat-obat yang bisa mengurangi atau dia memperlambat pertumbuhan kankernya gitu ya. Jadi tetap harus bersemangat ya. Jadi maksudnya dengan dia semangat juga akan timbul hormon-hormon bahagia gitu atau peningkatan imun, akhirnya juga nggak, untuk dropnya itu akan juga terhambat gitu, nggak langsung drop banget gitu ya. Terus, oke, tahan dulu dokter, tahan dulu, kita break dulu nih. Ini menarik sekali karena angka tumbuh kembang kanker di Indonesia juga lumayan ya dokter ya. Jadi kita tetap bersama Hidup Sehat, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Masih bersama Dr. Sri, kita membahas tentang makanan sehat untuk penderita kanker. Tadi udah dibahas sedikit banyaknya mengenai penyebab-penyebab dari makanan-makanan apa saja yang bisa menyebabkan kanker itu sendiri. Dan kita kali ini berubah situasi ya dokter, ketika kita misalnya nih si pengidap sudah diponis bahwasanya kanker apapun jenisnya, baik itu ya, kalau perempuan nih misalnya dok, apa sih dok yang paling banyak kalau kankernya angka prevalensi itu perempuan kanker payudara paling banyak. Paling banyak. Iya, angkanya paling tinggi. Angkanya paling tinggi di Indonesia dok ya. Kalau laki-laki sendiri? Laki-laki kanker prostat. Prostat. Ya. Oh ini lebih ke apa ya? Gender nih dok ya jadinya ya kankernya. Itu ya tergantung dari ini ya, lebih ke jenis kelamin. Iya. Tapi juga yang lain-lain seperti kanker usus juga banyak sekarang. Juga, dok, ya. Kanker usus kan tidak mengenal jenis kelamin. Dan tidak mengenal usia, nggak sih sekarang dok? Intinya sih dengan adanya pokok perkembangan juga mungkin ada seperti apa ya, mungkin pengetahuan kesehatan berkurang atau bagaimana. Sekarang usia-usia muda itu degeneratifnya tinggi. Jadi selain kanker juga ada usia muda udah stroke, udah apa gitu ya, hipertensi, kencing manis. Jadi memang kita harus bersama-sama sih bagaimana mencegah untuk mengurangi angka ini sih. Nah itu salah satu tujuan program TVRI Jambi dokter. Di program sangat mendukung Hidup ya TVRI Sehat ini karena mendukung banget ya, buat masyarakat semuanya, pemirsa semuanya sehat semuanya pokoknya gitu. Nah mengenai ketika sudah si penderita ini diponis kanker itu sendiri dokter, tentunya seperti yang dokter bilang juga, ini pasti kesehatan mental juga kena dan tidak mau makan. Tapi sebenarnya bisa sehat dan melalui terapi itu juga masih bisa memperpanjang buat usia dokter. Bukan mindsetnya kan gini dok di masyarakat, kanker berarti mati. Kasarnya gitu dok. Kan namanya kematian umurnya berapa itu hanya Tuhan yang tahu ya. Kita dokter juga nggak bisa menentukan. Ada yang mungkin divonis misalnya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tapi kalau memang ajalnya belum sampai juga nggak bisa. Jadi yang paling penting jangan pasrah saja, tetap berusaha ditangani, diobati. Karena biasanya walaupun stadium ya, beberapa pasien yang misalnya dikena stadium 4 atau stadium akhir, dengan pengobatan mungkin masih bisa dia berkumpul dengan keluarga sampai misalnya setahun 2 tahun gitu ya. Masih ada juga mungkin malah ada yang sembuh, mungkin adanya mukjizat kita nggak tahu juga itu jadi di luar kendali juga dari dokter atau dari tangan manusia. Jadi kalau memang terkena kanker tetap berobat, tetap inilah ya, maksudnya berusaha ditangani. Tetap bisa menjalankan aktivitas. Tetap bisa. Nah gitu ya. untuk makannya gimana dokter? Jadi pantang-pantangan yang makin ketat nih dokter. Kalau sebelum kena kanker mungkin bebas makan aja masuk.
Apa aja dihantam? Sebenarnya kalau Gimana, Dok? pasien itu sudah kena kanker, pertama tadi Mas Jeffrey udah ngomong, sebenarnya sudah nafsu makannya turun. Iya bener sih, Dok. Biasa berat badan turun, HB-nya rendah, atau dia ada mual, ada muntah. Gimana dong, asam ya. lambung nanti bakal naik karena pikiran Iya, yang punya asam lambung. Kemudian juga Gak dengan mikir makan lagi sih sebenarnya, Dok. Cuman kita harus tahu juga ini, Iya, betul. harus teredukasi nih. betul. Terus kemudian misalnya dia mendapat obat kemo, beberapa obat kemoterapi juga bisa menyebabkan mual. Jadi kompleks sih setelah dengan Kompleks ya, penanganan. Dok. Tetapi tetap diusahakan. Jadi terutama itu kan kebutuhan energinya harus tercukupi supaya juga nggak lemes. Sama mungkin misalnya hasil pemeriksaan penunjangnya baik, misalnya HB-nya bisa naik dengan makanan. Tentu kan proses kemoterapinya bisa berjalan lebih lancar dan tidak terhambat. Nah, untuk makanan biasanya yang pertama yang harus diinikan harus benar-benar matang, masak ya, jangan makan yang makanan mentah gitu. Jadi kayak air Tunggu, direbus. dokter, itu seperti mulai dari air. Ya, lauk, semua yang dimasukkan ke dalam mulut dalam, ya. harus matang dulu. Ya, baiknya maksudnya benar-benar matang gitu. Jadi supaya Sayur juga gitu, dokter. Sayur juga. Jadi hindari makanan yang mentah. Daging-daging, ikan, karena kita biasanya dengan kemoterapi kan daya tahan tubuhnya menurun, jadi kalau menurun gampang terinfeksi. Oh, Gitu. takutnya ada bakteri, ya, ada yang bakteri. tertinggal. Jadi lebih bersih lah, lebih higienis dengan tadi tidak makan makanan mentah. Kemudian bisa ini juga untuk memicu naiknya imun ya, tentu cukup protein juga. Makannya tetap harus ada proteinnya, bisa dari hewani, nabati gitu ya. Apalagi kalau untuk proses penyembuhan, untuk melawan sel-sel ini ya, kayak penyakit yang kita membantulah proses penyembuhan, itu pembentukannya itu dari protein. Jadi tetap harus makan protein. Itu. Kemudian tapi catatannya harus masak ya proteinnya. Ya, harus matang. Harus Kemudian ya sayur, buah. Jadi kalau sayur dan buah ini menariknya memang dengan adanya beragam-ragam warna, itu memang khas itu. Jadi contohnya nih sayur yang berwarna merah atau buah ya berwarna merah. Tomat contohnya. Itu ada zat kita sebut fitokimia. Jadi memang zat fitokimia ini diteliti secara khusus dia bisa menyebabkan mengurangi pertama terjadi kanker atau juga menghambat sel kanker. Seperti tomat itu ada likopennya. Likopen tuh bagus. Nah, caranya tomat itu baiknya jangan dimakan mentah, tapi sebentar direbus di air yang mendidih sampai kulitnya sedikit layu. Nah, itu juga mengaktifkan likopen. Kemudian ada buah-buah yang berwarna orange. Jadi yang berwarna-warni itu bagus sebenarnya, tapi warna alami ya, Mas Jeffrey. Bukan pakai pewarna. Iya, jadi contohnya buah beet atau wortel gitu ya, buah naga. Ya, yang berwarna ungu juga bagus. Yang oranye berarti jeruk. Jeruk, kemudian pepaya gitu ya. Itu ada flavonoid yang memang khusus dia bisa mencegah terjadinya kanker atau juga mengurangi pertumbuhan sel kanker. Nah, kemudian yang warna putih juga ada. Contohnya apa? Bawang putih. Itu banyak juga dikonsumsi. Ada yang makan mentah ya untuk mencegah kanker gitu-gitu. Banyak sih. Ada juga yang mengkudu. Buah mengkudu. Boleh. Ya, ada yang dibikin jus atau apa. Ya, intinya sih kalau namanya untuk pengobatan, setahu saya kalau namanya penderita kanker itu semua apa aja yang kalau memang disarankan mau diikuti. Mau ya, Dok? Ya, mau diikuti. Nah, kemudian kalau misalnya sudah menjalani kemoterapi, ada mual, ada muntah. Ya, strateginya biasa disarankan makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Porsi kecil tapi sering. Kemudian kalau memang masih belum bisa makanan padat, ya bisa dibantu dengan produk seperti makanan cair yang tinggi protein, tinggi kalori seperti produk susu gitu ya. Sekarang udah banyak sih produk bahan susu yang bisa kalorinya tinggi, yang kita cuma minum cukup 1 gelas glek aja itu sudah mencukupi gitu loh. Dan kenyangnya juga bisa lama. Gitu. Sudah seperti sepiring nasi dengan lauknya, kalorinya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir sih Mas Jeffrey. Yang penting tadi semangatnya itu loh yang harus yang lebih penting. Ya lebih penting dia mau pasiennya mau berusaha untuk sembuh, mau berusaha untuk mengobati. Jadi setelah itu dari makanan itu membantu. Sama hindari makanan yang berpengawet pasti itu sudah nggak boleh ya seperti sosis. Tapi kalau secara spesifik mungkin dokter ada nggak mungkin tidak boleh penderita kanker ini makan makanan mungkin yang digoreng
Ya, biasanya atau dibakar atau direbus? kalau Gimana, yang dokter? paling diamati tadi yang dibakar. Jadi Yang kalau dibakar itu paling dibakar, tidak boleh ya, dok? ya, kalau yang mau dibakar baiknya dibungkus dulu seperti pakai daun pisang atau aluminium foil supaya tidak terpapar langsung dengan api tadi ya. Jadi api dengan misalnya Bisa daging menahan, itu tidak langsung membentuk yang gosongnya itu karena yang gosongnya ini yang berbahaya. Ya, Jadi panggang sama bakar boleh tetapi dibungkus dulu Dibungkus gitu dulu. ya. Kalau Kalau untuk goreng goreng, gimana, dok? kalau goreng biasa memang kita sarankan jangan terlalu sering makan yang goreng ya karena biasa goreng itu kan dengan proses pemanasan apalagi yang berulang tentu akan terbentuk asam lemak jenuh Iya. lemak jenuh yang berbahaya juga mungkin nanti bisa timbul penyakit yang lain. Jadi lebih proses yang tinggi, temperatur tinggi, suhu tinggi itu juga bisa merusak dari zat makanannya. Jadi lebih aman seperti dipepes, ditim gitu ya atau bisa dibikin sop. Ya, Nah, itu baik juga. Jadi minyaknya sedikit, nggak terlalu banyak. Bahan makanannya juga tidak perlu di pemanas yang terlalu tinggi, di panas yang terlalu tinggi. Jadi lebih nilai gizinya lebih terjamin. lebih terjamin, dokter. Seperti itu, ya. Oke, berarti sudah banyak yang dibatasi. Kan gitu ya, bahasanya kan gitu, dokter. Jadi sudah banyak yang dibatasi. Ya. Dari yang biasanya selama ini mungkin ya, sebelum diponis mengidap kanker, ini kan apa aja bisa dimakan tanpa memikirkan mungkin efeknya, dokter ya. Jadi ketika sudah diponis untuk si pengidap kanker ini terkena memang kanker, jadi makin banyak yang dibatasi, makin down pula mentalnya, dokter. Ya, sebenarnya pembatasannya menurut saya sih udah seperti makanan sehat biasa ya. Makanya kita lihat dulu kaji sebenarnya lifestyle-nya pasien ini bagaimana. Kalau memang dia sering makan yang berpengawet, yang instan-instan, mungkin bagi dia berat kali ya untuk pasiennya mengubah. Tetapi kalau misalnya pasiennya sudah memang biasa, kita kan nggak bisa pungkiri walaupun kita udah menjalani hidup sehat, namanya penyakit yang tadi saya bilang multifaktor tadi ya. Ya, genetik tidak bisa meminta dan tidak bisa menolak, dokter. Namanya genetik itu kan berperan juga. Tapi kalau kita yang sudah biasa menjalani hidup sehat, biasa makan sayur, biasa makan buah, atau makan gorengan dibatasi, saya rasa nggak sulit sih itu ya, masih bisa dijalani. Makan gorengan yang dibatasi itu, dokter Sri, itu agak sulit sih ya. pemirsa. Tapi biasanya yang enak itu yang bikin penyakit. Tapi secara logika gini, dokter, bukannya orang-orang yang sudah terbiasa dengan pola makan makanan yang sehat ya, yang sedikit minyak, yang menghindari bakar-bakaran, yang menghindari mungkin penyedap rasa, ini kan biasanya ini lebih sehat daripada orang-orang yang makan basing seperti itu. Ini adalah orang-orang yang mungkin bisa, ya secara logika bakal, ya kalau dibilang nggak bakal kena ya nggak bisa juga gitu, tapi mengurangi resiko itu buat terkena. Tapi biasanya, dokter, kalau studi kasus di lapangan nih, orang-orang yang terkena kanker ini biasanya orang-orang yang dengan makan yang basing, maksud basing sembarangan. ini sembarangan Asal juga ya bebas aja gitu, lempeng aja nih kata orang, mau makan apa aja gitu, dengan orang-orang yang sudah terprotek lah makan-makannya. Biasanya di lapangan seperti apa, dokter? Ya, jadi maksudnya ini kan dasar-dasar misalnya penyebab kanker, faktor risiko itu biasanya dari jurnal-jurnal ya kita dapat. Jurnal-jurnal ini biasa dilakukan dari penelitian. Iya, benar. Nah, penelitian ini kan diambil dari sampel-sampel subjek dari pasien-pasien. Ya. Dengan mungkin dia melakukan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan, ya akhirnya nanti didapatlah misalnya nih penyakit A, penyebab paling banyak pasiennya seperti ini, seperti itu. Jadi dari angka itulah akhirnya bisa diketahui atau akhirnya disebutkan penyebab paling banyak adalah ini. Jadi ya maksudnya kebanyakan rata-rata kalau misalnya penyebabnya khas, contohnya ya kalau misalnya saluran cerna seperti kanker usus itu ya dominan aja, biasanya rata-rata tidak suka sayur. Jadi BAB-nya juga nggak lancar, mungkin dia tidak BAB setiap hari, atau yang dia makan tinggi banyak lemak gitu ya, suka daging merah seperti itu. Nah itu maksudnya beberapa yang pasti kita akan tanyakan, dan rata-rata ya seperti itu, apa mungkin sering makan makanan instan kayak gitu. Jadi ada dominan lah yang lebih mengarah penyebabnya. Tetapi kalau kanker misalnya payudara ya nggak begitu juga pertanyaannya. Biasanya kanker payudara banyak faktor penyebabnya yang lain, misalnya dia tidak menikah atau tidak pernah menyusui kayak gitu ya, atau dia konsumsi hormon ini untuk
untuk tidak hamil atau apa gitu ya, hormon estrogen atau progesteron. Jadi maksudnya memang ada kanker khusus tertentu yang memang penyebabnya juga khusus, tidak selalu global. Yang tadi saya sampaikan ya memang keseluruhan kan kita mencegah supaya tidak terjadi itu gitu loh. Secara umum lah, secara umum generalnya bagaimana kita menjaga pola hidup yang sehat dari makanan, dari gaya pola hidup kita. Satu lagi sih Mas Jepri, satu lagi tuh aktivitas fisik juga menentukan. Baiknya kita juga tetap bergerak ya. Meskipun kita sudah divonis kanker ya. Ya maksudnya tetap nanti misalnya sudah kondisi membaik ya tetap aktivitas. Seperti biasa. Ya seperti biasa. Tetap olahraga. Ya olahraga kalau memang mampu ya nggak apa-apa. Tapi yang tadi saya sampaikan ini yang paling ini khasnya ya untuk pencegahan. Pencegahan lifestyle itu selain menjaga makanan, juga menjaga berat badan, yang kedua ya dengan ketiga aktivitas fisik. Jadi jangan banyak mager. Kalau bisa sering beraktivitas dengan jalan santai seperti itu. Baik dokter, kita tahan dulu, kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam program Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini bersama Dr. Sri. Kita banyak sekali membahas masalah makan makanan yang sehat, tentang penderita kanker, dan juga makanan-makanan yang harus dihindari. Karena ada beberapa makanan yang sering banget kita konsumsi dan dekat banget di lingkungan kita, itu ternyata dapat memicu kanker itu sendiri dokter ya. Jadi ya, betul, setelah mendengarkan ini mungkin kita bisa lebih mawas diri, harus lebih banyak memilah dan memilih. Sebenarnya memilih itu nggak enak dokter, karena biasanya apa yang ada depan mata kita makan. Kalau nggak dimakan sayang ya. Karena ada jenis, saya termasuk jenis pemakan semua dokter ya. Kalau ada karnivora, herbivora, saya pemakan segala nih apa nih jadi. Ya, tetapi harus bijaksana. Harus bijaksana. Jadi harus pintar juga. Jadi kita tuh maksudnya pintarnya kan tentu dengan pengetahuan ya. Pengetahuan, kemudian dengan edukasi yang didapat. Ya, kemudian kita praktekkan. Jadi maksudnya pintar ini dalam arti saat melihat makanan kita tahu nih sebenarnya bahan makanan ini apa sih? Apa aja isinya ya, terbuat dari apa sih gitu loh. Baik. Artinya yang dikatakan Dokter Sri ini pemirsa kita, ya khususnya ini generasi milenial dan Gen Z ini lebih aware lagi buat kesehatan. Betul. Terutama mengenai tema pembahasan kita mengenai kanker itu sendiri, karena banyak juga pemicunya dari makanan itu yang lebih banyak dokter ya, selain genetik dan juga gaya hidup faktor lingkungan. Ini dari makanan banyak sekali dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang mungkin selama ini jauh dari bayangan kita sendiri itu dokter. Nah, on point dokter, setelah tadi mungkin dibahas mengenai makanan buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang berwarna itu sangat baik di penderita kanker itu sendiri. Mungkin yang lebih poinnya lagi dokter nih, ketika kita sudah divonis mengidap kanker nih, hari-hari bakal terasa lama dan jenuh. Kenapa? Biasanya nih manusia itu biasanya kalau ada masalah atau ada penyakit dokter ini biasanya seperti ngitungin jam. Jadi lebih jenuh hidupnya, lebih kayak bebannya lebih berat lagi. Artinya makanannya juga sebenarnya harus support ya dokter ya. Harus lebih seimbang lagi nih dokter. Nah, sebenarnya buat si penderita kanker ini hari-harinya harus ada makan apa nih dokter? Ya, oke. Jadi kalau untuk asupan gizi sebenarnya bukan hanya untuk penderita kanker, untuk kita juga, untuk semua juga. Untuk yang sehat juga dong. Jadi pertama gizinya memang harus seimbang, terus makan juga bervariasi. Nah, tadi sudah mendapat informasi ya bagaimana cara kita memilih makan. Jadi pertama ya tentu hindari dari seperti tadi yang mengandung bahan pengawet baiknya dihindari. Kemudian yang mengandung zat-zat kimia kita hindari juga. Jadi memilihlah makanan yang segar, yang natural gitu. Jadi kalau natural segar itu tentu komposisi seperti vitaminnya, anti kanker yang lain, zat-zat fitokimianya tentu dia masih bersumbernya asli ya, natural. Kemudian tadi cara pengolahan makannya tidak boleh dibakar atau dipanggang secara langsung yang bisa menyebabkan terjadi gosong tadi. Jadi yang gosong tadi bisa menyebabkan kanker juga. Nah, kemudian
setelah bervariasi, kemudian ini kita juga harus pilih nih makanan kira-kira mengetahui lah yang mengandung ininya apa sih, seperti vitamin gitu ya, bisa kita tambahkan atau suplemen kalau perlu gitu ya, untuk mencegah supaya tidak terjadi kanker. Jadi ya hidup sehat tadi perlulah selain makanan, perubahan gaya hidup, stop merokok, stop alkohol, kalau memang itu menjadi rutinitas. Kemudian aktivitas fisik juga, ini bisa membantu menurunkan berat badan. Asupan makan kita kalau kita batasi, berat badan juga nggak meningkat. Karena tadi lemak yang bertambah di dalam tubuh kita, itu juga salah satu pemicu zat inflamasi yang akhirnya bisa menjadi kanker. Jadi obesitas dengan kanker itu sejalan. Wow. Baru ngomong di segmen terakhir, dokter. Ya, jadi obesitas dan kanker itu nanti sejalan. kita mungkin harus sesi khusus lagi ya, Iya, next benar, ya. benar. Next kita kita bisa tema ini khusus itu untuk dulu, ya. obesitas. Jadi itu sudah ada penelitian juga. Jadi memang ya multifaktor, multidisiplin juga untuk pencegahannya, untuk menanganinya seperti itu, Mas Jeffrey. Tapi kalau buat sayuran dan buah-buahan mungkin apa nih dokter? Mungkin khusus. ada saran yang khusus mungkin buat si penderita kanker itu sendiri, mungkin harus makan sayuran yang ini, mungkin yang buah-buahan yang ini apa aja? Kalau semua sayuran itu komponen flavonoidnya pasti banyak ya, mau sayuran berwarna merah, orange, hijau, itu bagus. Semuanya bagus? Bagus. Nah, Iya. kalau buah ya hati-hatinya aja yang buah yang mengandung gula tinggi. Ada yang mengandung gula tinggi, terlalu manis, itu kan juga nggak baik. Tidak baik. Kurang dokter. baik. Jadi pilihnya yang buah yang gulanya nggak terlalu tinggi, tetapi zat gizinya tercukupi dari vitaminnya. Seperti yang warna orange kan banyak tuh, kalau Indonesia pepaya ada, Ya tidak terlalu manis. labu ya. juga ada gitu ya. Terus berwarna merah buah naga gitu ya. Terus yang lain misalnya ini buah-buahan sih yang terlalu manis itu yang kita harus batasi. Ya, konsumsinya jangan terlalu banyak karena gula yang terlalu tinggi pun bisa menambah kalori toh tentunya gitu. Dan itu menjadi tidak baik buat si penderita kanker itu. Iya, dokter. jadi tidak baiknya secara ini ya, kalau mungkin nanti ada masih proses inflamasi di dalam tubuhnya, proses yang berjalan dari sel kankernya, itu juga jadi pemicu juga untuk menjalani pengobatan. Itu. Berarti tidak ada makanan atau sayuran atau buah yang secara khusus disarankan ya dok ya, tapi Yang disarankan yang berwarna, yang berwarna dok yang ya. berwarna yang disarankan. Lebih ke pemilihannya lagi Ya, ya. pemilihan. Kalau buah yang terlalu manis contohnya kayak durian ya dibatasi lah, Iya sih, jangan iya banyak. sih, itu jangan sih dok ya. Iya, durian, kemudian atau yang terlalu manis lengkeng gitu ya, lengkeng, rambutan. Leci. Iya, leci. Kita makannya ada makan Oke. tapi sedikit saja, jangan terlalu banyak. Jadi maksudnya walaupun buah itu baik, tapi kalau konsumsinya terlalu berlebihan, sesuatu yang berlebihan tentu tidak akan Tidak baik. baik. Iya. Baik, ini tidak hanya edukasi buat si penderita kanker itu sendiri, tapi ini mungkin lebih jauh bermanfaat buat kita semuanya yang sehat-sehat selalu ini dokter. Betul, Ya. betul. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Dokter Amin. juga sehat selalu. Amin. Terima kasih kasih banyak Mas Jeffrey. sudah memberikan edukasi Iya. buat kami di sini TVRI Jambi dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dokter. Next time kita jumpa lagi Iya, dokter ya. baik. Demikian pemirsa sajian hidup sehat di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.